Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi teman-teman semuanya dalam kuliah kita ya di minggu ke-14 mata kuliah bioteknologi tanaman untuk pasca sarjana. Hari ini kita akan membahas mengenai bioteknologi dan konservasi keragaman tanaman. Dan fokus kita adalah mengenai preservasi plasma nutfah secara in vitro ya. Nah, bicara mengenai preservasi plasma nutfah, tentunya kita sedikit review bahwa sebetulnya saat ini ya, dari sekian banyak spesies tanaman itu masih sangat sedikit sekali spesies tanaman yang sudah kita manfaatkan secara intensif. Jadi artinya misalkan ya, sebetulnya di dunia ini gitu, ini mungkin listnya juga masih lebih gitu kan, karena bisa jadi masih ditemukan juga jenis-jenis tanaman baru. Ini sebatas yang diketahui manusia sampai saat ini sebetulnya ada sekitar 258.650 spesies ya, tanaman berbunga. Kemudian baru 5.000 spesies yang teridentifikasi memiliki kegunaan dan 2.300 spesies yang dibudidayakan. Kemudian 500 yang didomestikasi dan saat ini baru sekitar 150 spesies yang berada di pertanian secara komersial. Jadi masih sangat sedikit. Coba bayangkan berapa persen itu kan. Dan dari itu pun gitu, dari jumlah yang sangat sedikit tadi pun, ini 40% itu didominasi oleh famili-famili seperti Poaceae, Fabaceae, Rosaceae, Brassicaceae, dan Solanaceae ya. Nah, ini kenapa terjadi? Ya tentunya manusia menginginkan yang terbaik gitu kan, selalu menyeleksi yang terbaik menurut yang mereka butuhkan. Jadi misalkan seperti ini, di tahun 1903 gitu kan, 1900-an lah itu, masih banyak sekali jenis gitu kan, varietas dari berbagai sayuran ini gitu. Nah sekarang gitu kan, ini sudah sangat berubah gitu. Ini pun data 1983, jadi menjadi mengkerut ya. Misalkan beet dari 288 tinggal 17 ya, cabbage dari 544 tinggal 28 gitu. Ya, jadi sebetulnya masih sangat sedikit jenis tanaman yang kita betul-betul manfaatkan dan komersialisasi. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ini tentunya terjadi secara alami maupun secara campur tangan manusia. Secara alami, misalkan ada emerging suatu patogen baru yang kemudian merusak atau menghilangkan beberapa jenis tanaman gitu kan. Kemudian perubahan iklim ya, terjadi perubahan yang drastis, misalkan frost atau drought. Kemudian beberapa jenis tanaman ini tidak mampu bertahan. Nah, kemudian ada yang artifisial ya, atau buatan. Misalkan seleksi oleh manusia ya, misalkan tingkat kematangan, kemudian bentuk, warna, rasa, dan lain-lain. Nah, ini menyebabkan semakin terkonsentrasinya jenis atau varietas dari tanaman-tanaman yang kemudian banyak dimanfaatkan di pertanian skala komersial. Nah, ini adalah contoh bagaimana proses seleksi ya, contoh sejarah bagaimana jagung yang dulunya seperti ini ukurannya, tongkolnya ya sangat kecil, ada di beberapa cabang gitu kan. Nah, ini kemudian dipilih, diseleksi sehingga menjadi varietas modern seperti ini, di mana tongkolnya lebih besar ya, kemudian arsitektur tanamannya mungkin memudahkan untuk ditanam sehingga dalam satu satuan luas yang ditanam bisa lebih banyak gitu. Kemudian di lettuce ini juga bisa dilihat, yang di sebelah kiri adalah kerabat liar Latuca seriola, yang kanan adalah Latuca sativa ya.
bisa dilihat bahwa yang di sebelah kanan lebih kompak ya, lebih banyak daunnya sehingga lebih enak dikonsumsi dan lain sebagainya. Jadi proses seleksi ini ya yang kemudian membuat gene pool yang tadinya begitu besar ya kemudian menjadi sedikit, dan dengan modern varieties ini menjadi semakin sedikit. Nah, ini yang disebut dengan erosi genetik ya, di mana banyak dituduhkan bahwa pemulia ini sebagai whistleblower. Padahal pemulia tentunya tidak seperti itu, justru kita sangat senang dengan keragaman, ya. Sehingga ini perlu dipertanyakan. Ada klaim bahwa pemulia ini justru sebagai whistleblower. Kemudian petani banyak meninggalkan varietas tradisional dan ekosistem pertanian tradisional, ya karena logis dia melihat bahwa varietas modern lebih menguntungkan dan mungkin lebih mudah dibudayakan. Ekosistemnya juga artinya bisa masuk beberapa peralatan, lebih efisien dan lain-lain sehingga berubah gitu kan. Kemudian ada penyebab alami, misalkan bencana dan alih fungsi lahan, yang kemudian ini membuat juga erosi genetik. Nah, ada paper yang menarik dan ini juga menjadi hit di tahun 2019, bahwa ternyata berdasarkan studi justru kegiatan pemuliaan ini mampu meningkatkan keragaman ya. Ini ditulis oleh teman-teman di Wageningen di Belanda. Jadi breeding has increased the diversity of cultivated tomato in Netherlands. Jadi menurut mereka genetic diversity index yang tadinya terus turun ya. Nah, kemudian ternyata melalui kegiatan breeding ya, tadi kan turun karena domestikasi, dengan seleksi dan breeding, kemudian mengintegrasikan resisten dan lain-lain ya. Ini ternyata sekarang di cultivated tomato itu diversitasnya meningkat ya. Jadi tidak selalu benar bahwa klaim kegiatan pemuliaan itu kemudian membuat gene pool menjadi sedikit. Justru pemulia biasanya sangat menghargai keragaman, sehingga memang dia memanfaatkan untuk mendorong 1-2 varietas tertentu, tapi keragaman itu pasti akan terus dipelihara. Nah, kalau tidak hati-hati, memang ini yang terjadi ya. Misalkan di report bahwa pisang ya, ini merupakan salah satu buah yang yang dalam kondisi berbahaya. Jadi ini bisa mendekati kepunahan jika tidak hati-hati, karena saat ini tidak banyak koleksi pisang apalagi yang dapat disilangkan gitu kan untuk menghasilkan keragaman baru. Sementara tekanan dari penyakit ya, Black Sigatoka, kemudian Fusarium, Banci Top itu semakin kuat gitu. Dan pisang itu 90% sekian itu dikuasai oleh Cavendish katakanlah, sehingga dia tidak punya ketahanan terhadap penyakit-penyakit ini. Jadi kalau tidak hati-hati maka dikhawatirkan pisang ini akan menjadi buah yang punah atau terancam punah. Nah, dengan demikian ini mendorong terjadinya kegiatan konservasi ya terhadap diversitas tanaman. Nah, kegiatan ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah kegiatan mengumpulkan plasma nutfah ya, kemudian menyimpan plasma nutfah, mengevaluasi, mendokumentasikan, dan mendistribusikan plasma nutfah tadi. Tentunya dalam preservasi plasma nutfah ini bisa dilakukan secara in situ dan ex situ, dan mungkin juga kita ingat bahwa di in situ tentu merupakan salah satu cara yang terbaik, namun juga bisa berbahaya karena tekanan lingkungan ya, karena belum terjaminnya habitat itu gitu kan. Sementara keuntungannya karena dia dipelihara di habitat yang aslinya, maka dia bisa betul-betul menjadi atau berekspresi sebagai individu yang asli gitu. Nah, untuk itu kemudian muncul teknik ex situ, yaitu membawa tanaman tadi keluar dari habitat aslinya ya, bisa di lapangan maupun dalam bentuk seed bank. Di lapangan tentunya diusahakan sesuai dengan kondisi aslinya, tapi tentunya dalam lingkungan yang lebih terkontrol ya. Misalkan di sini ini adalah plasma nutfah jeruk di Valencia
Ya, waktu itu saya ke sana, ini luas sekali, kemudian mereka pelihara dan dipangkas terus, diusahakan untuk tidak tinggi sehingga masih manageable. Sementara untuk tanaman-tanaman yang menghasilkan benih ya dan mudah disimpan benihnya, benih ortodok itu lebih banyak disimpan di dalam seed bank seperti ini ya, dan ini dipelihara selama mungkin gitu kan. Jadi prinsip konservasi itu biasanya mengoleksi keragaman semaksimal mungkin, kemudian menyimpan selama mungkin gitu. Nah, ini yang tapi dari sini juga sudah bisa dibayangkan bahwa yang kiri ini memang akan lebih banyak bisa dikoleksi karena space-nya butuhnya hanya kecil, tapi memerlukan fasilitas dan infrastruktur serta jaminan listrik yang atau sumber energi yang baik. Sementara yang kanan ini memang mungkin juga tidak lebih murah, tapi relatif tidak membutuhkan investasi teknologi yang tinggi, hanya lahan yang lebih luas, namun mungkin dari sisi tenaga kerja ini akan lebih banyak karena harus melakukan pruning gitu kan, pemeriksaan kesehatan dan lain-lain agar koleksi tidak menjadi punah. Nah, kita hari ini fokus membahas mengenai teknik bioteknologi apa yang bisa kita bantukan ya dalam usaha pelestarian plasma nutfah, dalam hal ini termasuk mulai mengumpulkan sampai mengkoleksi, menyimpan gitu kan. Nah, memang ada beberapa ya, kalau kita nanti lihat di setiap teknik biotek pasti punya kaitan. Misalkan molecular marker saja yang kemarin kita diskusikan, itu tentunya dalam suatu proses konservasi itu bisa mulai dari deteksi dia keaslian gitu kan, kemudian duplikasi koleksi dan lain-lain, bahkan bisa deteksi penyakit gitu kan. Nah, tapi hari ini kita membahas mengenai in vitro ya. Jadi molekular biologi tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini kita banyak membahas mengenai in vitro. Jadi in vitro conservation ini kita sekilas saja sudah bisa menduga ada banyak hal yang bisa dilakukan, mulai dari menggandakan ya, atau memultiplikasi tanaman-tanaman langka gitu kan. Kemudian juga kita bisa menyimpan tanaman yang bebas patogen gitu kan, atau tanaman yang sehat gitu. Kemudian ini juga sangat penting untuk tanaman yang dia diperbanyak secara vegetatif ya, atau yang benihnya non ortodok gitu. Misalkan buah-buahan gitu yang tidak bisa disimpan lama. Nah, kemudian juga in vitro konservasi ini juga nanti kita akan bahas, dia menawarkan cara yang lebih aman dan mudah dalam melaksanakan pertukaran material genetik. Nah, pertama adalah dalam bidang, maksud saya dalam tahapan koleksi. Jadi, koleksi tanaman ya, atau bahan tanaman ini merupakan langkah awal dalam mendapatkan atau nantinya menyimpan plasma nutfah gitu kan. Nah, sebetulnya langsung bisa dibayangkan bahwa di sini in vitro teknik ini dapat berperan banyak gitu kan dalam melakukan collecting ya di lapangan ya, karena bisa dibayangkan untuk tanaman-tanaman yang menghasilkan benih ya, tentunya itu sangat mudah, apalagi kalau pas kita datang ke lapangan pada saat melakukan koleksi itu atau pengumpulan ya, itu tersedia benih yang atau buah yang masak gitu kan. Tapi kan kadang tidak seperti itu. Jadi ketika kita melakukan kegiatan eksplorasi, yang kita temukan itu bisa jadi tahapan tanaman yang belum menghasilkan buah atau bahkan tidak menghasilkan buah ya. Nah, ini kalau kita hanya berbasis pada pengumpulan benih yang matang, maka kegiatan eksplorasi kita menjadi tidak efisien. Kegiatan pengumpulan kita itu atau collecting kita menjadi kurang efisien karena kan banyak sekali tanaman-tanaman yang jadi terlewat gitu kan. Nah, di sini sudah kita bisa bayangkan
bahwa dibanding membawa kelapa yang seperti ini gitu kan, maka mungkin kita bisa pikirkan untuk membawa bagian tanamannya gitu kan, atau membawa node-nya ya, embrionya untuk kemudian kita kulturkan. Ya, bahkan untuk tanaman yang berbiji sekalipun gitu kan, seperti pengalaman saya mengumpulkan terong di lapangan, itu pada saat kita melakukan eksplorasi, ya namanya terong kan sepertinya sepele, kita mudah lah dengan benih gitu kan. Pada kenyataannya tidak semua menghasilkan buah pada saat datang, dan kalaupun menghasilkan buah ya di dekat-dekat hutan ya di masyarakat, itu tidak semua akan bisa disemai. Nah, ini menjadi masalah gitu kan. Kalau kemudian harus bolak-balik atau kita menunggu sampai tanaman itu siap untuk dipetik buah yang bisa diambil bijinya dan disemai, itu kan menjadi masalah gitu kan. Nah, dengan teknik in vitro tentunya kita bisa dengan alternatif ya, tidak harus mengambil biji, kita bisa mengambil bagian batang yang ada meristemnya gitu kan, atau pucuknya ya, dan lain sebagainya. Jadi ini akan memperluas ya kemungkinan kita dalam mengumpulkan bahan tanaman gitu. Ya. Kemudian kalau nanti sudah jadi produk in vitro, yang artinya dia kalau sudah dalam in vitro kan berarti dalam lingkungan yang aseptik ya. Ini lebih mudah bagi kita untuk melakukan pertukaran genetik, apalagi secara internasional, karena sudah biasanya mudah untuk kita mendapatkan phytosanitary certificate, kecuali untuk virus mungkin harus ada indexing, tapi untuk yang lain mungkin tidak perlu gitu ya. Kemudian material yang bisa dikumpulkan atau dikoleksi di lapangan ya, jadi ini bisa berupa benih jika memungkinkan ya, tapi sekali lagi kadang benihnya belum matang gitu, buahnya belum matang sehingga benih belum terbentuk misalkan, atau belum sempurna ya. Kemudian jika ini tidak bisa, kita bisa ambil bagian lain seperti zygotic embryo atau vegetative tissue yang lain ya, kemudian tunas ya, umbi dan juga bonggol. Ya tentunya pilihannya nanti bisa saja ini, misalkan kita dapat umbi dan bonggol ditanam di lapangan ya, tapi bisa juga ini kemudian langsung kita inisiasi untuk menjadi explant. Nah, ini biasanya ada juga contoh-contoh untuk mengambil keputusan mana yang kira-kira akan kita lakukan ya dalam eksplorasi. Misalkan dia memiliki benih ya atau tidak, ini dan pertanyaan pertama, apakah tanaman ini menghasilkan benih? Ya kalau tidak, maka tidak ada pilihan lain, kita harus menggunakan tissue culture. Ya. Tapi kalau dia menghasilkan, nah kita harus memikirkan apakah bisa disimpan dalam bentuk benih. Ada tanaman yang tidak bisa disimpan dalam bentuk benih, misalkan tanaman-tanaman tadi yang benihnya recalcitran ya, misalkan pepaya gitu kan. Pepaya kan juga tidak mudah kita menyimpan benihnya gitu kan, paling berapa bulan gitu kan. Itu perlu diperhatikan. Nah, kemudian dipikirkan juga apakah benihnya viable ya. Kalau tidak ya tentunya kembali kita bisa mengarah ke tissue culture. Nah, kalau iya, kemudian kita pikirkan lagi apakah dia desiccation tolerant, artinya keras gitu, tidak mudah berkecambah sendiri gitu kan. Nah, kalau iya, tentunya kita bisa langsung pilih untuk menggunakan penyimpanan secara konvensional. Ini lebih efisien. Tapi kalau tidak, ya bisa kita lanjut ke yang berikutnya ya, pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Apakah kemudian dia secara natural umurnya singkat ya? Kalau singkat ya dia bisa bisa kita arahkan. Kalau tidak ya, kita bisa arahkan dia untuk tissue culture karena dia tidak toleran desikasi ya. Kalau iya, pikirkan yang lain dan seterusnya. Ya, jadi tidak semua harus masuk ke tissue culture atau nanti kita bicara mengenai cryopreservasi.
Nah, kemudian bagian tanaman mana yang bisa kita ambil ya untuk tissue culture ya. Kalau kita bicara tissue culture, ya hampir semua bagian tanaman secara teori itu kan memiliki potensi totipotensi ya. Namun ada bagian-bagian tanaman yang lebih mudah kita menginisiasi pembentukan tanaman baru di kultur. Misalkan kalau memungkinkan benih ya nggak masalah gitu kan, atau embrio, kemudian spora itu juga sangat mungkin. Ya, atau bagian-bagian yang lain mulai meristem, node ya, kemudian bahkan hairy root, semua bisa kita arahkan nanti ke tanaman tergantung apa yang bisa kita dapatkan. Tentunya nanti bisa ada kultur premeristem ya, ada embrio genesis somatik ya, atau yang lainnya, bahkan bisa melalui fase langsung maupun tidak langsung. Yang penting kita nanti bisa mendapatkan tanaman sesuai dengan tujuan kita, kan begitu. Nah, bisa dibaca nanti di pedoman yang disusun IPGRI mengenai in vitro collecting techniques. Ini ada banyak sekali ilmu ya, informasi di sana. Misalkan faktor yang harus diperhatikan dalam melaksanakan in vitro collecting, misalkan jaringan yang tepat gitu kan, kemudian ukuran dari jaringan, kemudian soil residue. Jadi kita tentunya berharap, karena ini dilakukan di lapangan, berharap tidak banyak bagian yang kena patogen kan, sehingga kita perlu pikirkan mengenai soil residue ya, kemudian ada jaringan yang terkena penyakit gitu kan, kemudian proses sterilisasi dari jaringan tanaman yang kita ambil, kemudian nanti bagaimana menghilangkan disinfektannya, kemudian nutrisi pada media dan kondisi pada saat mengambil, dan juga kondisi pada saat nanti menyimpan sebelum dibawa ke lab. Ya tentunya ini sifatnya nanti sementara, begitu didapatkan kan langsung kita bawa ke lab. Bahkan kalau tidak diperlukan kita menaruh di media dulu, misalkan hanya di air, ya tidak masalah gitu kan. Kita sesuaikan dengan jarak pada saat kita eksplorasi dengan fasilitas yang kita bisa akses. Nah, ini contoh untuk collecting protokol pada kelapa ya. Nah, ini dilakukan di lapangan. Jadi ketika di lapangan itu kemudian daripada membawa kelapa tadi yang besar-besar ya, kemudian ongkosnya mahal, ini bisa dilakukan di lapangan. Intinya sebetulnya ini sama dengan saat kita melakukan sterilisasi eksplan. Jadi kalau kelapa misalkan, ini kalau peralatan sih hampir sama lah ya gitu. Intinya di sini adalah ya tinggal kelapa, buahnya kita ambil, mungkin bagian apa sih yang bisa kita ambil ya. Misalnya kalau misalkan kelapa tersebut sudah tua ya, mungkin kita bisa ambil bagian embrionya gitu kan. Kalau tidak ada buahnya, mungkin kita bisa ambil bagian daun dan lain sebagainya. Kalau di sini yang dia contohkan adalah embrio. Jadi kita ambil embrio dengan cara membuka kelapanya, kita ambil sabutnya ya, kita keluarkan, kita belah, kemudian kita ambil endospermnya ya, dan kemudian embrio yang ada di situ gitu. Kemudian kita masukkan ke wadah ya, kemudian langsung sterilisasi di situ pakai Baiklin ya, kemudian disterilisasi menggunakan api kalau dia ya, kemudian di bleach lagi, dan kemudian ditaruh di media ya, dan dibawa ke laboratorium. Jadi ada banyak protokol, nanti bisa dilihat misalkan pada tanaman-tanaman langka ya, tanaman yang hampir punah di Amerika. Ini contohnya yang diambil adalah tunas ya, kemudian daun dan tunas dan lain sebagainya, dan hasilnya di sini bisa dilihat shoot culture established gitu kan, atau menghasilkan kalus ya. Ini tergantung dari tanaman. Ya, tentunya kalau ingat kan materi organogenesis ya,
Di situ banyak cara ya untuk bisa menjadi tanaman. Nah, kemudian kita tentunya setelah mendapatkan explant yang steril, kemudian kita multiplikasi menjadi plantlet yang banyak ya seperlunya kita. Nah, nanti tahapan berikutnya adalah setelah itu kan kita menjaga agar koleksi tetap ada. Jadi kita tidak berharap seperti micropropagation untuk menghasilkan tanaman yang cepat dan seragam, tapi di sini mungkin lebih ke bagaimana memaintain tanaman kita itu tetap sehat, itu kan, tetap tumbuh, tapi mungkin pertumbuhannya tidak cepat, gitu kan. Nah, kemudian teknik in vitro ini juga bisa sebaliknya kita dorong untuk menghasilkan tanaman yang cepat untuk tanaman-tanaman yang hampir punah atau langka ya. Nah, juga teknik in vitro ini kita arahkan nanti untuk mensinkronisasi ya, kemudian membuat koleksi dalam jumlah yang bentuk yang kecil sehingga lebih hemat tempat, hemat tenaga dan lain sebagainya. Dan juga termasuk mensinkronisasi dalam hal komposisi selular dan physiological state. Nanti kaitannya dengan pada saat kita akan melaksanakan tahapan preservasi berikutnya. Ya, kemudian juga di situ bisa kita gunakan untuk menumbuhkan tanaman. Ya, tadi sudah saya singgung, atau melakukan micropropagasi untuk tanaman langka, ya, termasuk somatic embryogenesis, zygotic embryo culture, dan Kalos culture system untuk menjaga tanaman agar atau koleksi tetap ada. Kemudian bisa nanti dikembangkan juga untuk benih artifisial ya, menggunakan jaringan yang dienkapsulasi seperti somatic embrio ya, ujung tunas dan tunas aksilar. Kemudian bisa digunakan juga untuk eliminasi patogen, terutama virus, fitoplasma, dan bakteria endofitik ya. Ini nanti kaitannya dengan quarantine dan fitosanitary. Untuk eliminasi patogen tentunya ingat ya dengan kultur meristem, karena di meristem paling ujung itu adalah sel yang dinamis dan aktif membelah, sehingga konsentrasi virus ya untuk di bagian situ mungkin belum besar karena dia aktif membelah. Nah, disitulah bagian yang bisa kita ambil dengan ukuran yang di bawah 1 mili gitu kan, harus kita ambil dengan mikroskop untuk mengeliminasi patogen terutama virus. Nanti diperlukan dalam fitosanitary untuk genetic exchange, apalagi untuk internasional. Nah, kemudian in vitro teknologi ya, teknik in vitro ini bisa digunakan untuk konservasi biodiversitas tanaman, untuk penyimpanan ya di periode medium, singkat hingga medium, misalkan bulanan sampai 2-3 tahun tanpa subculture. Nah, ini bisa dilakukan dengan grow reduction atau menggunakan slow growth procedure, yaitu adalah kita memodifikasi baik itu media maupun lingkungan in vitro ya, untuk mengurangi atau meminimalisir pertumbuhan dari plantlet ya. Nah, teknik ini banyak digunakan karena secara dasar dia tidak memerlukan fasilitas tambahan yang berbeda dengan lab kultur jaringan pada umumnya, sehingga ini menarik dan banyak digunakan. Nah, bagaimana kita bisa membuat tanaman ini tumbuh lambat ya, sehingga tidak perlu banyak di subkultur? Karena kalau banyak di subkultur kan bisa dibayangkan potensi kontaminasi ya, kemudian kesalahan dalam pengerjaan, kemudian stres tanaman, variasi soma klonal, dan lain sebagainya. Nah, ini diharapkan tanaman tumbuhnya lambat sehingga tidak perlu sering untuk dilakukan subculture. Yang pertama adalah medianya. Medianya bisa kita gunakan media yang diencerkan ya. Maksudnya konsentrasinya tidak sebanyak MS, misalkan setengah MS, seperempat MS gitu kan. Kemudian mengurangi konsentrasi gula, kemudian memodifikasi ya
zat pengatur tumbuh, misalkan kita bisa berikan retardan gitu kan, kemudian menambahkan osmotically active compounds itu untuk melindungi tanaman ya, misalkan dengan yang saya tahu dengan mineral oil gitu kan, atau dengan osmotic protectant yang lain, ada beberapa itu. Kemudian di lingkungannya ini juga bisa dilakukan modifikasi agar pertumbuhannya lambat, misalkan dengan mengurangi atau menurunkan suhu ya, biasanya 4 derajat Celcius, tapi untuk tanaman-tanaman tropis biasanya tidak terlalu kuat di suhu yang dingin, maka dia agak sedikit tinggi, misalkan 15 sampai 20 derajat Celcius. Kemudian juga bisa dengan mengurangi intensitas sinar. Nah, kemudian faktor yang perlu diperhatikan selain yang tadi adalah tipe explant. Ya, misalkan kalau dia adalah node culture, beda nature-nya dengan kalau kalus gitu kan, atau cell gitu. Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau dia bentuknya adalah kalus ya tentu pertumbuhannya tidak akan terlalu lambat, apalagi kalau dia kultur sel ya, dalam media yang memang tidak mendukung dia berkembang. Kemudian physiological state, artinya kita kalau mengambil planet atau bagian tanaman yang akan kita gunakan untuk konservasi in vitro, kita lihat kurva sigmoid, tentunya kita berharap pada fase yang pertama ya. Kalau fase yang exponential growth, tentunya kita akan berhadapan dengan kondisi tanaman terlalu cepat tumbuh ya. Sementara kalau kita pada posisi stasioner, nanti repotnya begitu ingin kita percepat tumbuh sudah tidak bisa, sehingga paling pas adalah diambil di fase-fase pertumbuhan awal, tapi belum cepat ya. Kemudian juga culture vessel itu artinya wadah ya, wadah tempat atau botol kulturnya. Biasanya kita gunakan yang kecil ya, jadi bahkan tabung reaksi atau lebih kecil lagi. Ini kenapa? Karena tanaman dengan kondisi yang kecil tadi juga akan cenderung menyerap hara lebih sedikit dan tumbuhnya menjadi tidak cepat. Jadi seperti juga manusia ternyata sama, bahwa wadah itu bisa berpengaruh terhadap porsi yang kita makan. Jadi ini ada penelitian menarik mengenai makan popcorn di wadah yang besar dan yang kecil ya. Ternyata di wadah yang besar ini konsumsi popcornnya bisa signifikan lebih tinggi ya. Bahkan yang rasanya tidak enak pun itu juga akan lebih tinggi. Jadi dengan demikian agar yang diserap oleh tanaman itu kecil gitu kan atau sedikit, maka wadahnya juga harus kecil. Nah, berikutnya kita bicara mengenai kalau penyimpanannya lebih lama lagi. Kalau tadi kan jangka waktunya bulan sampai 2-3 tahun lah gitu kan. Nah, ini mungkin diperlukan juga teknik ya untuk menyimpan lebih lama lagi. Nah, ini in vitro ini bisa memfasilitasi kemudian penyimpanan yang disebut dengan cryopreservation. Nah, ini jadi menaruh material tanaman di suhu ultra low ya, misalnya di -196 di liquid nitrogen. Jadi seperti kalau di film Transformers seperti Megatron ya, yang kemudian dia tidak aktif pada saat dia diberi liquid nitrogen pada saat kondisi dingin, tapi nanti begitu suhu memungkinkan dia akan aktif lagi. Nah, ini seperti itu juga. Jadi tanaman pada saat tidak diperlukan dia tumbuh pelan, bahkan tidak tumbuh ya, diberhentikan dengan liquid nitrogen. Nanti kemudian pada saat diperlukan dia akan di thawing ya, dipanaskan pada suhu 40 derajat misalkan, kemudian dia akan bisa aktif lagi membelah gitu. Nah, jadi definisinya menyimpan ya atau memelihara living cell, tisu, organ
atau mikroorganisme di suhu ultra low temperature, biasanya minus 196 lah gitu. Pada suhu tersebut ya, seluruh aktivitas metabolik dan pembelahan selnya akan berhenti. Ya, dan ini merupakan suatu alternatif untuk penyimpanan konvensional ya, dan juga in vitro tadi slow growth, yang ini bisa kemudian volumenya lebih kecil lagi, kemudian mungkin lebih cost efektif karena tidak perlu kegiatan pemeliharaan yang rutin seperti subkultur gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, juga dapat menurunkan resiko genetic changing, misalkan karena variasi somakonal karena sering di subkultur, kemudian mengurangi risiko kontaminasi dan juga kesalahan operator ya. Nah, juga keuntungannya pada beberapa kasus ini bisa juga digunakan untuk mengeradikasi patogen ya, yang disebut dengan krioterapi. Nah, ini adalah video penjelasan, nanti bisa dicari juga di YouTube ya. Jadi yang dilakukan adalah menaruh ya bahan atau materi biologi di suhu yang ekstra low ya, ekstra rendah. Nah, pada saat itu aktivitas biologi kimia akan berhenti ya, dan menggunakan suhu minus 196 di liquid nitrogen. Ya, dan yang terpenting adalah nanti juga akan saya jelaskan bahwa yang bahaya di sini adalah pembentukan es ya, atau kristal es, karena kalau tidak hati-hati nanti akan ada dua injury yang bisa terjadi pada sel saat dilakukan pendinginan. Nah, sehingga ada beberapa cara yang nanti juga akan saya jelaskan. Di sini saya akan lebih menekankan kepada teknik yang digunakan. Jadi intinya adalah nanti ada di sini vitrifikasi juga akan saya jelaskan. Nah, yang pertama dibutuhkan adalah tanaman in vitro ya. Kemudian dari tanaman in vitro tersebut diambil growing point-nya saja sedikit. Ya, sangat kecil. Nah, kemudian diberi semacam cryoprotektan atau osmoprotektan untuk membuat nanti pada saat pendinginan itu tekanan osmotik di intra dan ekstraselular sel itu menjadi lebih seimbang. Kalau tidak dilakukan, maka akan terjadi perbedaan titik beku yang kemudian nanti bisa membuat atau menarik air gitu kan, sehingga terjadi kristal-kristal air yang tajam dan akan dapat merusak sel ya. Ini bisa dilihat di website ini juga. Nah, jadi proses ini dilakukan setelah tissue culture tadi. Jadi setelah mendapatkan tanaman, kemudian pada satu titik tertentu jika ingin dilakukan penyimpanan yang lebih lama, maka teknik ini bisa digunakan ya. Nah, kemudian dari situ kemudian nanti diambil bagian kecilnya atau growing point tadi misalkan, kemudian diberi osmoprotekton ya, dan kemudian di treatment dengan cryoprotektan. Apa itu nanti akan kita jelaskan. Nah, kemudian dilakukan pendinginan dan nanti penyimpanan dalam waktu yang lama di liquid nitrogen di minus 196 derajat. Nah, kemudian pada suatu ketika ingin diaktifkan lagi, maka dilakukan thawing ya, dengan pemberian suhu di water bath misalkan 40 derajat ya. Kemudian kalau sudah nanti ditanam kembali, diharapkan kemudian bisa membentuk tanaman utuh lagi. Nah, ini kira-kira bayangannya misalkan di pisang ya, jadi diambil bonggol, kemudian disterilisasi, kemudian ditumbuhkan secara in vitro kalau sudah didapatkan growing point ya, kemudian
Ini disimpan di media dalam cup yang kecil seperti ini, kemudian di pre-cooling, didinginkan, kemudian didinginkan di tempat untuk menaruh di liquid nitrogen, dan kemudian disimpan di liquid nitrogen seperti ini. Pada satu kondisi tertentu akhirnya dibutuhkan, maka dia dikeluarkan dan dia diaklimatisasi lah istilahnya, untuk bisa kemudian hidup dan di subkultur menjadi tanaman-tanaman baru lagi. Nah, kemudian bentuknya tidak hanya dalam bentuk meristem ujung tadi ya, tapi bisa juga dalam bentuk-bentuk yang lain, termasuk dalam bentuk sel yang belum terdiferensiasi ya, atau bahkan juga polen ya, atau hairy root dan lain sebagainya. Selama terbukti bahwa itu bisa kemudian nanti tumbuh lagi, yaitu bisa disimpan, tergantung jenis dan tipe tanaman serta fasilitas yang dimiliki juga gitu kan. Nah, ini yang tadi disinggung. Jadi air ya, keberadaan air ini menjadi salah satu titik kritis pada saat kita melakukan freezing ya. Makanya dalam video tadi disebutkan bahwa ya, tahapan yang paling penting pertama itu adalah menangani air. Yang mereka lakukan adalah melakukan pengurangan kadar air, bisa dengan beberapa cara, misalkan menggunakan cairan-cairan ya, yang kemudian dia bisa mengurangi kadar air yang ada di jaringan atau sel gitu kan, atau menggunakan cara-cara yang lain ya. Misalkan nanti ada, kalau di video tadi disebut menggunakan osmoprotektan, jadi dia menghindari sel dari osmotic injury seperti ini. Jadi ada dua tipe utama cryo injury, yaitu pada saat freezing ini akan terbentuk kristal-kristal es ya, dan ini bisa juga tidak karena kristal ini dia rusak, tapi karena tekanan osmotik yang berbeda antara intra dan ekstraselular ya. Ini makanya dilakukan perlindungan dengan cara osmoprotektan tadi gitu kan. Sementara ada juga yang rusaknya karena proses yang tidak benar akan menghasilkan kristal-kristal es yang kalau dia itu tajam, terlalu tajam, maka dia juga bisa merusak sel. Nah, ini nanti akan diatasi dengan cryoprotektan. Ya, jadi harapannya sel ini kemudian diturunkan suhunya, nanti bisa ada yang slow cooling, ada yang rapid cooling. Nah, ini ada kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi. Nah, memang kita berharap pada optimal cooling di sini, di mana memang mungkin akan sedikit terjadi masalah dengan tekanan osmotik pada sel, tapi sebisa mungkin tidak sampai rusak. Dan yang kedua adalah kristal yang terbentuk di sekitar sel atau ekstraseluler ini juga tidak merusak dinding sel atau membran sel ya. Nah, ini bisa kalau terjadi dia pecah seperti tadi ya, ada beberapa cara. Misalkan dengan CPA itu adalah cryoprotectant agent, apa itu akan kita bahas setelah ini, atau dengan vitrifikasi ya. Nah, pertama cryoprotective agent atau CPA ini biasanya adalah berupa cairan. Ini dia digunakan untuk mengurangi kerusakan karena freezing ya pada saat proses cryopreservasi. Jadi dia akan berpengaruh terhadap water transport ya, nucleation, dan juga pembentukan kristal es. Dan ini yang agak perlu diperhatikan adalah biasanya dia tidak selalu kompatibel dengan jenis tanaman tertentu, dan kadang juga tidak bisa masuk sampai ke sel ya, karena beda ukuran partikel dan sebagainya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah kadang beberapa ini bersifat toksik ya, jadi dia harus low toxicity. Kemudian ada beberapa tipe, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Ada yang dia cell membrane permeating cryoprotectant, ada yang non membran. Misalkan yang terkenal digunakan ini adalah DMSO dan glycerol, sementara yang non membran ini yang saya sering baca adalah sugar ya.
macam-macam. Sekarang juga mungkin sudah sangat berkembang. Nah, fungsinya apa? Ini pada konsentrasi yang pas ini dapat mempertahankan viabilitas ya. Jadi memang tidak terlalu tinggi, 25% gitu, itu sudah sangat baik ya. Yang namanya juga sel yang kemudian berada di tempat yang tidak semestinya itu pasti tidak akan 100% bisa bertahan gitu kan. Jadi mungkin 20-30 itu sudah sangat baik. Nah, kemudian metode melakukan freezing ini ada banyak dan terus berkembang. Misalkan dulu itu ada program freezing, jadi slow freezing dengan pengaturan suhu turun perlahan-lahan ya. Kemudian ada vitrifikasi, di mana ini berusaha jangan sampai terjadi pembentukan kristal es ya, dengan cara menurunkan suhu secara cepat sampai kristal es itu tidak dapat terbentuk. Kemudian ada droplet vitrifikasi ya, ada enkapsulasi, dan ini kemudian berkembang menjadi variasi atau kombinasi dari beberapa teknik. Ini nanti kalau tertarik ya bisa dibaca, ini beberapa buku, ini open access. Ada buku ini juga sangat lengkap ya, Plant Cryopreservation, ini practical guide, ini sangat-sangat detail. Kemudian ada yang beberapa review yang juga sangat mudah dipahami. Di sini yang saya gunakan untuk menjelaskan ada buku yang pertama ini, Plant Biotechnology Principle and Application, ada bagian chapter mengenai Plant Tissue Culture Application in Plant Improvement and Conservation. Kemudian ada Plant Cryopreservation and Biotechnology and Breeding. Nah, ini kira-kira dari buku yang saya ambil ya untuk kita coba bahas. Pertama mengenai program freezing. Jadi ini berbasis pendinginan ya, yang nanti menginduksi dehidrasi. Jadi mengurangi suhu, kadar air di dalam jaringan secara perlahan-lahan ya. Jadi kalau ini biasanya sangat perlahan sekali ya. Kemudian bisa ditambahkan juga sampel ya, sebelumnya diberikan pretreatment dengan cryoprotectant, misalkan di MSO ya, dan lain-lain, dengan konsentrasi yang kecil ya, karena sebetulnya kalau tinggi itu juga ada kelemahannya, makanya kalau bisa sedikit itu lebih baik, karena biasanya juga toksik dan nanti pada saat kita ingin menumbuhkan lagi sering juga jadi masalah ya. Nah, ini didinginkan perlahan sekali, misalkan 0,3 sampai 1 derajat turunnya per menit. Jadi sangat lama, biasanya sampai di atas 3 jam lah untuk mencapai suhu yang diharapkan. Ya, setelah itu dimasukkan ke liquid nitrogen. Nah, untuk ini yang paling jadi kendala adalah perlu alat yang secara otomatis mampu menurunkan suhu tadi kan. Jadi ini juga tidak banyak dilakukan. Nah, ini yang paling banyak dilakukan dan ilmunya semakin berkembang, disebut dengan vitrifikasi. Cuma di sini tahapannya agak banyak. Jadi pertama sampel ini harus dehidrasi ya secara tekanan osmotiknya. Jadi untuk menghindari adanya nanti kerusakan osmotik ya, ada osmoprotektan yang bisa dilakukan di situ. Kemudian sering diberikan lagi juga vitrifikasi solution ya. Kemudian nah ini disebutnya prinsipnya sama lah, dia dikocok-kocok di larutan ya yang macam-macam isinya. Salah satunya di sini adalah ada osmoprotektan ya. Kemudian digunakan di situ cryoprotectant yang dengan konsentrasi cukup tinggi, karena ini kan nanti didinginkannya secara cepat dan berharap tidak akan terbentuk kristal es sama sekali ya. Misalkan di sini glycerol dan sucrose. Nah, setelah itu apalagi ditambahkan lagi ke dalam vitrifikasi solution dengan konsentrasi yang lebih pekat lagi, bisa sampai 1:1 ya, dengan tentunya disesuaikan dengan
jenis tanaman, tapi ini adalah vitrifikasi solution yang sering digunakan. Nah, diharapkan nanti akan terbentuk atau membeku gitu kan, tapi tanpa terjadi pembentukan kristal es, sehingga tidak membahayakan bagi sel ya. Ini banyak juga digunakan untuk pembuatan keramik gitu tekniknya. Kemudian berikutnya ada modifikasi seperti droplet vitrification, jadi hampir sama, cuma karena droplet ya tinggal ditetes-teteskan di bahan tanaman yang sudah disiapkan di plates ya atau foil stripes, dan kemudian dilanjutkan dengan menaruh tanaman tersebut di liquid nitrogen. Dan enkapsulasi ini seperti benih artificial ya, jadi dibuat pakai alginat ya, kemudian diteteskan di tanaman ya. Tentunya tergantung, biasanya bentuknya adalah embrio zigotik yang sudah siap berkembang gitu kan, atau bahkan meristem pucuk dan lain-lain ya. Nah, yang paling sering digunakan tentunya adalah slow freezing dan vitrification. Perbedaannya yang paling utama adalah konsentrasi cryoprotectant dan penurunan suhu ya. Jadi kalau slow freezing ini lebih dari 3 jam karena penurunannya sangat lambat ya, 0,3 sampai 1 derajat per menit. Sementara kalau vitrifikasi ini sangat cepat. Kemudian perlu biaya mahal untuk yang slow freezing ini karena harus beli freezer yang bisa diprogram. Kalau vitrifikasi tidak perlu alat khusus gitu kan. Kemudian yang lain-lain ya, konsentrasi cryoprotectant ini kalau di slow freezing ini low, sementara vitrifikasi ini tinggi ya. Kemudian risk of freeze injury ini tentunya di slow freezing lebih tinggi dibanding dengan vitrifikasi ya. Dan toxicity ya, keracunan cryoprotectant di slow freezing tentunya lebih rendah dibanding di vitrifikasi, karena di vitrifikasi kita menggunakan cryoprotectant agent yang tinggi. Ya, jadi setelah nantinya disimpan di sini kan, tahapan berikutnya adalah nanti kalau ingin digunakan lagi harus di thawing, dicairkan, biasanya menggunakan water bath dengan suhu 40 derajat. Nah, setelah itu baru dipindahkan ke lapangan. Jadi contohnya seperti ini di chrysanthemum ya, ini bagian yang awal ya, kemudian dilakukan vitrifikasi modifikasi dengan enkapsulasi. Jadi tadi kan saya singgung juga kan beberapa teknik freezing itu bisa dikombinasi. Nah, setelah ini disimpan ya, setelah itu pada satu kondisi diperlukan dia di thawing, dicairkan lagi kira-kira seperti ini yang bisa bertahan, kemudian ditumbuhkan sampai bisa seperti ini. Nah, tentunya karena ini material yang sangat berharga gitu kan, tidak kemudian ini dilakukan stack internode seperti biasanya pada krisan, tapi kita ingin tumbuhkan menjadi bagian yang banyak sehingga ini dikaluskan terlebih dahulu sampai terbentuk kalus ya. Kemudian kalus embrionik diambil, dipisahkan dan jadi tanaman dan subkultur. Kemudian baru diaklimatisasi. Nah, itu kira-kira sebagai pengantar ya. Tentunya kalau nanti tertarik bisa mempelajari sendiri lebih dalam. Tidak banyak mahasiswa yang meneliti ini gitu kan. Tapi mungkin tetap ada. Tapi yang pengen saya tekankan ya, tentunya ini adalah suatu hal yang penting juga gitu kan, dan sangat bermanfaat. Nah, ada beberapa catatan ya. Yang pertama, sekali lagi kita perlu argumen yang sangat baik ya untuk melakukan
kedua hal tadi, apalagi cryopreservasi, karena memang tidak mudah dan murah juga gitu kan. Kalau emang kembali bisa dengan konvensional gitu kan, itu mungkin akan lebih bagus dengan benih ya, apalagi kalau pun bisa menghasilkan benih itu akan sangat baik. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini juga adalah bahwa kita menyimpan, sekali lagi makanya ini adalah sebagai pelengkap saja, tidak menggantikan penyimpanan di lapangan, karena yang kita bisa simpan dengan cara ini adalah hanya tanamannya saja. Kita tidak bisa menyimpan yang ikutan, misalkan dia sebetulnya punya bakteri yang bermanfaat di perakarannya ya, ataupun insek, fungi dan lain-lain. Kemudian juga tetap akan terjadi peluang terjadinya variasi semaklonal, apalagi kalau kita terlalu banyak melakukan subkultur di in vitro tadi gitu kan, sehingga tetap harus menjadi catatan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan dengan diskusi. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.